Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, saya melihat ada banyak komentar ya di kontennya AA yang penjelasan tentang ars. Jadi mereka bilang itu kan bahwa ars Allah itu kan gaib. Nah, sedangkan penjelasan AA itu sepertinya kurang dipahami oleh beberapa orang. Jadi apakah yang dimaksud penjelasan AA itu sama dengan hadis? Oh, maksudnya kan di hadis ada ya kan, Iya. gambarannya kan ars itu dipikul malaikat ya kan, dipikul 8 malaikat. Terus gambaran malaikatnya sendiri dari ukuran jarak dari telinga sampai bahunya aja kan 700 tahun perjalanan. Ya kan, gambarnya seperti itu, berarti kan benar-benar dahsyat besarnya ya. Dan itu tidak, yang nggak bisa dilihat kan, nggak bisa dilihat, berarti kan dianggapnya gaib kan. Nah iya, jadi gini, kita itu bagaimana untuk meningkatkan keimanan. Untuk meningkatkan keimanan kita itu kan kita harus melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, kebesaran Allah. Jadi kalau kita melihat, sekarang begini, ars itu gaib. Jadi pada saat ditunjuk, seperti tidak masuk di akal. Sekarang Allah maha gaib enggak? Maha gaib kan? Sementara ada orang yang berani nunjuk. Itu seperti sah-sah aja gitu. Santai aja nggak? Allah ditunjuk-tunjuk. Dengan dasar dalilnya ada. Dalilnya kan itu harus dipahami mendalam. Jangan ayat yang cuman beberapa aja, semuanya dibaca ya kan, sampai punya satu kesimpulan. Ars aja nggak boleh ditunjuk, ya kan? Gimana Allah? Jadi ars yang dimaksud yang kemarin itu, inilah ars Allah. Nah, sekarang yang namanya surga di mana? Kan ada hadisnya kan, ada kan yang mengatakan bahwa jika kalian, ini kan ada hadisnya, ya artinya dibacain aja ya artinya. Jika kalian meminta, mintalah Al-Firdaus, karena dia adalah tengah-tengah surga dan yang paling tinggi, dan di atasnya adalah ars Allah. Di atasnya ars Allah, ya kan? Dan darinya terpancar sungai-sungai surga. Berarti bahwa ars Allah itu atapnya surga. Sekarang surga ada di mana? Sedang manusia itu dilahirkan di bumi, dimatikan di bumi, dibangkitkan di bumi, ya kan? Terusnya disidang di bumi juga. Ya memang buminya bumi yang sudah diganti. Kalau bahasa gampang gini, dimensi yang berbeda, gitu. Dimensi yang berbeda. Jadi ars yang dimaksud di dalam hadis itu kita nggak bisa nunjuk. Lah karena memang masuk wilayah gaib itu, kita nggak bisa nunjuk. Kita bisa nunjuk itu tanda-tandanya bahwa ars itu benar-benar ada. Justru itu untuk meningkatkan keyakinan, keimanan kita bahwa benar-benar itu ayat itu bisa dibuktikan. Dibuktikan bukan berarti terus yang jeledeg itunya ada terus kita bisa tunjuk-tunjuk, kita bisa lihat. Bukan begitu sebenarnya, bukan. Sama seperti Allah, keberadaan Allah kita meyakini. Terus kita nggak mungkin bisa nunjuk. Tapi kan ada juga yang berani nunjuk. Sedangkan ars ciptaannya saja. AA tunjuk. Ada yang protes kan? Nah, sebenarnya yang ditunjuk itu cuma tanda-tandanya. Cuma tanda-tandanya doang. Karena apa? Langit posisinya ada di atas. Menjadi atap kita. Kita sebagai makhluk yang hidup di bumi. Gambarannya itu.
Terus ilmu pengetahuan mencari bukan mencari bukti, mungkin mereka tujuannya apa? Yang jelas mereka mempelajari, mengkaji alam. Ditemukan adanya 8 penjuru mata angin. Ya, itu kan tanda-tanda ada sesuatu kekuatan gaib kan. Nggak mungkin lah mereka menemukan malaikatnya. Nah, dari kesimpulan itu kita justru harus jadi yakin karena melihat tanda-tandanya dengan bukti nyata, bukan katanya, bukan angan-angan. Jadi kita yakin kepada Allah, adanya Allah. Jangan yakin karena cuma sekedar katanya, informasinya. Itu kan namanya angan-angan. Betul nggak? Jadi kita melihat tanda-tanda keberadaan Allah, adanya ars Allah, itu tanda-tandanya bisa dilihat. Itu cuma tanda-tanda. Jadi jangan berpikiran itulah yang sebenarnya. Jadi di dunia itu replika, miniaturnya. Sekarang kita sebagai diri manusia aja, itu kan bisa dibilang alam semesta kan. Miniaturnya alam semesta. Nah, kita sebagai miniatur alam semesta ada di bumi nih, di dalam bumi, ya kan? Nah, di dalam bumi kita ngeliat ke atas, ya kan? Ada langit. Ya, berarti seolah-olah alam semesta itu sebesar kita. Nah, langit itu ibarat ars Allah yang tanpa batas. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi, ini sebenarnya urutan untuk mengkaji. Sebenarnya tuh mancing supaya orang bagaimana mengkaji alam. Bukan nunjukin bahwa ini yang dimaksud Nabi nih, itu ini. Bukan. Gambaran bahwa ars itu nyata ada. Karena apa? Kita melihat tanda-tandanya. Ya sekarang Allah sendiri kan bilang Allah nyata, benar-benar ada. Nah, kita melihat Allah nggak? Yang dilihat apa? Tanda-tandanya kan? Malah ada yang boleh nunjuk-nunjuk kan sampai ditunjuk Allah tuh di sono, ya kan? Akan bingung malah jadi nanti. Sementara yang maha gaib bisa ditunjuk, makhluk Allah yang namanya ars, yang itu nggak boleh tunjuk. Jadi intinya gini, jangan salah memahami, ya kan? Intinya bagaimana kita itu untuk meyakinkan keimanan kita, ya kan? Dengan kita mengkaji. Kita mengkaji kan, ya paling lebih kokoh keimanannya itu kita mengkaji sampai kita bisa melihat bukti nyatanya, bukan katanya. Bagaimana kita mengkokohkan keimanan itu dengan melihat bukti nyata? Itu intinya gitu sebenarnya. Nah, jadi udah paham ya. Jadi jangan salah kaprah disangkanya itu yang dimaksud Nabi gitu kan. Karena malaikat sendiri kan tidak bisa dilihat. Ya kan? Iya. Sebenarnya bisa, cuma orang-orang tertentu, salah satunya Nabi kan. Sedangkan secara umum kan tidak bisa dilihat. Ya kan? Nah, ini ilmu pengetahuan menemukannya tanda-tandanya. Jadi kalau orang bilang, "Wah, itu mah cocok logi." Ya, sebenarnya jangan nggak boleh bilang cocok logi. Karena Allah selalu menjelaskan, selalu berkomunikasi, selalu menginformasikan kepada hambanya. Jadi justru Allah sedang menjelaskan lewat alam. Kalau dibilang cocok logi, artinya kita tidak yakin bahwa Allah itu menjelaskan lewat alam. Berarti alam semesta ini bekerja dengan sendiri, tanpa ada yang ngatur. Kalau dibilang cocok logi, karena banyak banget kalau dibongkar tuh cocok loginya banyak banget. Ayat dengan ayat kauniyah, ayat kauliyah dengan ayat kauniyah tuh banyak kecocokannya. Itu kalau bilang cocok logi, berarti nepis salah satu, menepis tanda-tanda kekuasaan Allah secara nyata yang ternyata ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi ya emang Allah ngejelasinnya untuk lebih memahami, lebih meyakini supaya ini. Jadi sekarang Nabi Ibrahim pada saat mencari Tuhan kan melihatnya ngajinya ke alam. Iya kan? Alam. Karena apa? Bisa merasakan, ya kan? Melihat tanda-tanda nyatanya. Gitu.
Jadi itu intinya, itu tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bukti nyata supaya kita lebih meningkatkan keimanan. Iya. Itu aja ya, jelas kan jadinya. Ya, makasih banyak. Semoga manfaat ya.